Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 2314010011, akan menyampaikan materi tafsir tarbawi tentang konsep pendidikan dari Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya yaitu arti perkata dari surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12, yang mana daraba artinya telah membuat, Allah mathalan perumpamaan, lilladzina bagi orang-orang yang kafaru kafir atau ingkar, imra'ata istri Nuhin Nuh, wa imra'ata dan istri Lut kanata keduanya adalah tahta di bawah, abdaini dua orang hamba, min ibadina dari hamba kami, sholihaini dua orang soleh, fakhanatahuma lalu keduanya berkhianat kepada keduanya, falam maka tidak, yughniya keduanya mampu, anhuma dari keduanya, min dari Allah, syai'a sesuatu, atau wakilah dan dikatakan, idkhulah masuklah kamu berdua, annar api atau neraka, ma'a bersama, ad-dakhilin bersama orang-orang yang masuk. Wa darabah dan membuat, Allah mathalan perumpamaan, lilladzina bagi orang-orang yang amanu beriman, imra'ata istri Fir'aun ketika qalat ia berkata, Rabbi ya Tuhanku, ibni bangunlah, li untukku, indaka di sisimu, baitan rumah, fi di al-jannah surga, wa najjini dan selamatkanlah aku, min dari Fir'aun, wa amalihi dan perbuatannya, wa najjini dan selamatkanlah aku, minal qaum dari kaum zalimin orang-orang yang zalim, wa Maryam dan Maryam ibnata putri Imran allati yang ahsanat ia memelihara farjaha kehormatannya, panafakhna maka kami tiupkan, fihi di dalamnya, mirruhi dari ruh kami, saddaqat dan ia membenarkan, bikalimati dengan kalimat, rabbiha Tuhannya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, kanat dan ia adalah, minal qanitin termasuk orang-orang yang taat. Selanjutnya yaitu tafsir dari surah At-Tahrim ayat 10 sampai ayat 12. Yang mana ayat 10 itu Allah memberi contoh dari dua perempuan kafir, yakni istri dari Nabi Lut dan juga Nabi Nuh, yang mana walaupun suami mereka itu nabi yang soleh, keduanya tetap binasa karena pengkhianatan mereka terhadap agama. Ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga sekalipun tidak dapat menyelamatkan ia dari murka Allah jika keimanannya rusak. Ayat 11 itu menjelaskan bahwa istri Fir'aun yaitu Asiyah menjadi teladan bagi orang-orang yang beriman, yang mana walaupun ia hidup dalam tekanan dari Fir'aun yaitu suaminya, ia tetap teguh dalam iman dan berdoa kepada Allah agar ia diselamatkan. Ini menggambarkan bahwa lingkungan tidak menjadi penghalang bagi keimanan seseorang jika ia istiqomah. Ayat 12 itu menjelaskan bahwa Maryam binti Imran adalah teladan kesucian, ketaatan dan juga keimanan, yang mana ia menjaga diri dan menerima ruh yang menyebabkan kelahiran dari Nabi Isa alaihi salam, yang membenarkan wahyu dan juga kitab Allah.
Dan Maryam adalah lambang wanita yang taat dan juga mulia dalam Islam. Lalu konsep pendidikan yang pertama yaitu pendidikan keteladanan, yaitu uswatun hasanah, yang mana ini menampilkan tokoh-tokoh perempuan sebagai contoh baik maupun yang buruk. Lalu Asiyah dan Maryam menjadi teladan keteguhan dalam iman dan kesucian diri, cocok dijadikan sebagai model pendidikan akhlak. Lalu yang kedua yaitu pendidikan akidah dan akidah yang kokoh, yang mana iman tidak bisa diwariskan, yaitu dari istri Nabi bisa menjadi kufur, lalu istri Fir'aun bisa beriman. Nah, pentingnya pendidikan tauhid dan independensi keimanan, yang mana tidak tergantung orang terdekat. Lalu pendidikan gender dan proporsional, yang mana ayat ini menunjukkan bahwa perempuan punya peran penting dalam keimanan, yang mana perempuan bisa menjadi teladan utama dalam keimanan dan spiritualitas. Yang keempat yaitu pendidikan kesucian dan juga ketaatan, yang mana Maryam digambarkan sebagai penjaga kesucian dan tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam mendorong pemeliharaan diri atau iffah, kontrol diri dan penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima yaitu pendidikan mandiri dalam beragama, yang mana lingkungan buruk bukan menjadi hambatan, bukan menjadi alasan untuk kufur seperti Asiyah yang tetap beriman di istana Fir'aun. Lalu ini mengajarkan kemandirian spiritual dan keberanian moral. Baik, sampai di sini dulu materi kita. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.